Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan nikmatnya kita bisa berkumpul melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengefektifkan waktu, marilah buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kegiatan siang ini kita akan belajar atau mendapat informasi mengenal gaya belajar pelajar. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Astri untuk memandu kegiatan pada siang kali ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Teh Rena sebagai host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di acara Zoom ini, Zoom meeting. Baik, karena ini sudah dimulai, pembahasan untuk hari ini cukup menarik. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, di hostnya ada Teh Rena Nurliana, itu dari Stisip Bina Putra Banjar, dan moderator saya sendiri, Asri Andriani dari SMP Negeri 3 Padaherang. Dan untuk presenternya ada Ibu Dr. Anda Tri Bakti Handayani, itu dari SMK Al-Huda Turalak. Nah, untuk pembahasan materi saat ini yaitu yang sudah tadi host sebutkan, yaitu tentang gaya belajar peserta didik. Jadi pada dasarnya setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda, tentunya cara belajarnya pun pasti berbeda-beda. Ya. Nah, ini sebagai seorang guru tentunya harus memahami dengan baik, ya, bagaimana agar dalam proses strategi penyampaian pembelajaran itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini intinya harus efektif. Lalu bagaimana sih pembahasannya? Nah, ini sangat menarik nih. Oke, dipersilakan langsung saja oleh Ibu presenter, Ibu Tri, waktu dan ininya dipersilakan. Ya, terima kasih sekali ini kepada host dan moderator ya, yang sudah membantu saya untuk mempresentasikan materi pada siang hari ini. Ya, mungkin tidak menghalangi kita ya, walaupun siang hari ini saatnya untuk saya mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pada siang hari ini ya seharusnya masih situasi yang seperti ini enak tidur, tapi masih seperti host dan moderator masih mau membantu untuk kegiatan ya terlaksananya kegiatan ini. Baiklah, sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh moderator ya, bahwa kita perlu sekali mengenal gaya belajar siswa-siswi kita. Karena yang paling utama dalam mengajar itu ya berdasarkan pengalaman itu bahwa kita tidak hanya cukup menguasai materi saja, tetapi justru hal yang paling penting adalah kita harus mengenal karakter peserta didik kita. Karena tanpa mengenal karakter, sebagus apapun strategi yang kita miliki dalam kegiatan pembelajaran, maka kurang berhasil. Nah, karena dengan mengenal karakter siswa, gaya belajar mereka, ya, kita akan lebih tahu strategi seperti apa yang akan kita ambil dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baiklah, untuk lebih jelasnya materi yang akan saya paparkan pada siang hari ini adalah dengan tema mengenal gaya belajar peserta didik. Nah, kita bahas dulu ya. Untuk Bu Astri coba sheet kedua. Ya. Kita mau membahas dulu tentang apa itu definisi gaya belajar. Ya, nih sheet kedua ya Bu Astri. Nah, di sini ya. Nah, yang dimaksud dengan gaya belajar adalah model atau cara yang digunakan peserta didik dalam menerima atau memperoleh ilmu pengetahuan.
merupakan suatu kebiasaan yang melekat pada diri individu peserta didik, sehingga dengan gaya belajar tersebut, peserta didik mampu menangkap atau menerima materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh pendidik. Jadi gaya belajar itu sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kita harus tahu persisnya, ya. Maksudnya peserta didik itu bagaimana cara menerima atau memperoleh ilmu. Kemudian bagaimana misalnya mereka itu dalam menerima melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Itu. Jadi gaya belajar itu dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini seorang guru itu harus tahu persis gaya belajar anak didik kita untuk setiap, kalau perlu itu untuk setiap individu. Maka maka setiap sekolah itu biasanya melakukan melakukan survei dulu, ya, maksudnya pengamatan dulu. Ini biasanya untuk awal tahun pembelajaran biasanya ini kita lakukan, terutama siswa pada saat penerimaan siswa baru ini, ya, biasanya dilakukan kerjasama, biasanya ini dibantu oleh guru BPBK. Kita harus tahu persis seperti apa sih gaya belajar setiap siswa yang ada di kelas nanti yang akan kita ajar. Nah, ini biasanya kita melakukan semacam seperti memberikan instrumen berupa seperti kalau biasa kita penelitian. Nanti di sini kita akan tahu setiap individu itu memiliki gaya belajar. Nah, itu ya. Jadi definisi gaya belajar adalah model atau cara yang digunakan peserta didik dalam menerima atau memperoleh ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang mereka lakukan. Nah, kemudian gaya belajar ini nanti kita pakai dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, lanjut. Next, sheet 3, Bu Astri. Nah, sini. Ini. Definisi pembelajaran. Nah, kalau tadi gaya belajar dimiliki oleh siswa, kalau pembelajaran itu yang lebih berguru. Nah, di sini maka saya tampilkan apa definisi pembelajaran. Yang dimaksud pembelajaran adalah proses kegiatan belajar mengajar atau interaksi yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik terhadap sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar di mana pendidik membantu di sini. Jadi pendidik itu hanya membantu peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Nah, itu sekali mengenal seperti apa sih gaya belajar yang dimiliki oleh anak didik kita agar kita tepat nanti dalam mengambil strategi pembelajaran. Nah, jadi di sini yang dimaksud pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar, interaksi yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik dalam lingkungan belajar, yaitu baik dalam pengetahuan nanti di sini dalam lingkungan belajar itu meliputi apa saja, ya, ilmu pengetahuan atau yang disebut kognitif, keterampilan dan sikap atau psikomotorik, afektif dan kognitif, ya, pengetahuan. Nah, ini maka kita perlu tahu kan. Jadi pembelajaran di sini peran guru itu sangat berarti. Tapi peran guru itu juga harus kita tahu yang akan kita ajar itu siswanya itu memiliki gaya belajar apa. Nah, ini kita sudah tahu tadi sudah tahu definisi gaya belajar dan definisi pembelajaran. Nah, sekarang kita lanjutkan. Gaya belajar apa saja sih yang ada yang perlu kita kenal? Atau yang tiga. Ya, di sini yang pertama, ya, makasih ya Ibu moderator yang sudah ini kan. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Nah, apa definisi gaya belajar visual? Cirinya apa? Gaya belajar visual merupakan gaya belajar yang bersumber dari indera penglihatan atau mata. Jadi di sini siswa yang memiliki gaya belajar visual itu mereka suka dengan lebih banyak mereka menggunakan gambar-gambar, video atau benda-benda nyata dan lebih suka memperhatikan bahasa tubuh. Jadi apa yang paling utama seorang siswa yang memiliki gaya belajar adalah memanfaatkan penglihatan sebagai media untuk memudahkan dia dalam belajar. Nah, di sini saya katakan bahwa ciri-cirinya tuh apa sih? Siswa yang memiliki gaya belajar visual, mereka lebih suka, misalnya lebih suka memperhatikan bahasa tubuh, eksperimen. Jadi dia memperhatikan sekali apa yang dilakukan guru.
Jadi dari apa yang dia lihat itu dia mudah sekali untuk mengingat sehingga dia jadi apa yang dia lihat itu merupakan sebagai media yang membuat dia mudah untuk memahami tadi ilmu pengetahuan, keterampilan ataupun mungkin merubah sikap dia. Nah, di sini biasanya guru bisa menampilkan beberapa menggunakan media berupa gambar-gambar atau video. Nah, ini sering kita sebut. Kalau siswa yang memiliki gaya belajar visual itu sering disebut sebagai siswa buku biasanya. Dia senang sekali. Dia biasanya dia jarang bicara, tapi dia lebih suka mengutarakan apa yang dia miliki itu melalui tulisan. Maka ini biasanya, nah dia suka kemudian mencoret-coret. Jadi apa yang dia lihat itu biasanya dia terima, kemudian dia suka sekali untuk mencatat atau membuat rangkuman. Ini biasanya ciri-cirinya seperti itu, yang dikatakan termasuk gaya belajar visual. Nah, gaya belajar selanjutnya, next, Ibu, untuk udah ya nih, sheet kelima. Nah, ini gaya belajar auditori. Nah, apa itu gaya belajar auditori? Adalah gaya belajar yang bersumber dari indera pendengaran atau sesuatu yang didengar. Karakter yang dimiliki adalah mampu mengingat informasi dengan cara mendengarkan saat guru berceramah atau mungkin mendengar informasi, jadi lebih banyak menggunakan telinga. Nah, ciri-ciri anak yang seperti ini biasanya siswa itu dia jarang memandang ke depan, tetapi lebih cenderung yang tampak ke depan itu justru kadang-kadang mereka tatapan matanya tidak ke depan, tetapi dia lebih menonjolkan telinganya. Ini biasanya ciri. Jadi kadang-kadang kita melihat ya, ini mungkin semua Bapak Ibu guru juga pernah mengalami. Ini siswa kok melihat saya pada saat menjelaskan. Jadi kadang-kadang tidak boleh misalnya kalau kita ini termasuk anak auditori, kita harus memaklumi karena mereka lebih senang mengumpan, maksudnya mendahulukan telinga daripada tatapan matanya. Nah, siswa ini cirinya biasanya yang kita temui di kelas itu dia jarang sekali tidak suka menulis. Tetapi dia lebih suka berdiskusi atau menyampaikan apa yang diketahui lewat berbicara. Nah, untuk gaya belajar auditori ini, ya dia memiliki pendekatan yang kita gunakan, yaitu kita harus sering mengajak peserta didik untuk ikut serta dalam diskusi. Misalnya gitu, untuk menarik perhatian dia, kadang-kadang kita supaya kita untuk mengecek apakah anak ini mendengar nggak apa materi yang kita sampaikan, kita pancing aja. Misalnya, silakan coba si A, apakah tadi apa yang sudah Ibu jelaskan? Bisa kamu mengulang kembali. Nah, untuk mengecek kita apakah dia istilahnya memperhatikan tidak materi. Kadang-kadang memang siswa yang termasuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori itu jarang sekali menatap kita, tapi lebih cenderung tatapan matanya kemana, tetapi dia lebih mengutamakan telinga ke atas. Gitu, ya. Kemudian gaya belajar yang selanjutnya, belajar yang ketiga, sheet 6, Ibu Astri. Nah, ini gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini hampir sama dengan auditorial, ya. Tetapi memiliki lebih cenderung lebih aktif, yaitu gaya belajar yang mengandalkan gerakan tubuh dengan sentuhan sebagai cara belajar mampu mengingat sesuatu informasi. Ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar ini sangat aktif, maka sering disebut kadang sering disebut si troublemaker yang selalu membuat, jadi dia tidak betah kalau duduk, dia tidak mau mendengarkan guru itu berceramah lama-lama. Karena apa? Dia lebih suka kalau misalnya teorinya sebentar tetapi langsung praktek. Nah, karena kinestetik ini sebenarnya gabungan antara auditori dengan visual tadi. Ya, tetapi kalau auditori tadi cenderung lebih pendiam, kemudian auditori visual ya, tadi visual lebih cenderung pendiam, auditori sering cenderung
banyak bicara, tetapi kinestetik itu hubungan. Selain dia sangat lebih suka dia melakukan gerakan. Jadi kalau dia untuk belajar duduk saja, dia tidak begitu nikmat, dia tidak begitu nyaman. Nah, maka dia biasanya sering banyak maka dia lebih banyak dia lebih banyak misalnya setelah guru menjelaskan dia akan cenderung lama-lama maka dia kadang-kadang bikin ulah dengan tindakan misalnya menarik perhatian atau seperti apa. Nah, di sini maka pendekatan yang kita lakukan tidak memaksakan peserta didik untuk belajar berjam-jam atau menggunakan teori. Kita bisa menggunakan teori misalnya metode bermain atau mengajak peserta didik membaca materi sembari menggunakan objek yang sesungguhnya. Atau misalnya kita menggunakan media. Nah, kemudian mereka lebih suka kalau misalnya kita menggunakan bahasa tubuh. Nah, anak-anak ini ciri-cirinya kalau kita menjelaskan sesuatu dengan menggunakan bahasa tubuh, dia akan lebih memperhatikan. Tapi kalau kita semacam misalnya kita hanya menjelaskan misalnya atau kita belajar itu ada 3 ya Ibu ya, istilahnya visual, auditory, dan kinestetik. Nah, masing-masing memiliki tadi visual itu adalah dia menghasilkannya pendengarannya, kemudian kalau visual adalah mata ya, mata. Kalau auditorial pendengaran, auditori. Kemudian kalau kinestetik dia lebih suka mendengar juga ada, misalnya melihat juga ada, tetapi dia lebih suka dengan objek pembelajarannya dengan menggunakan objek nyata. Dia tidak suka abstrak gitu. Nah, ini setuju, lanjut Bu Astri. Nah, di sini bagaimana solusi kita menangani kalau Bu Astri, punten, kita lanjutkan ke slide 7. Solusi gaya belajar berbeda. Nah, bagaimana ini? Solusi yang kita lakukan saat kita berada di kelas menghadapi siswa yang berbeda gaya belajarnya. Karena kita tahu di satu kelas itu umumnya lebih banyak kelas itu adalah yang visual. Tetapi tergantung juga, kalau misalnya seperti siswa SMK yang notabene kebanyakan adalah kaum pria, itu lebih cenderung bahwa di kelas itu adalah kinestetik. Karena anak-anak pria istilahnya anak-anak SMK dengan jurusan yang lebih banyak dominan pria itu, mereka tidak suka sekali. Istilahnya dengan hanya duduk ini, mereka lebih suka ke praktek nyata. Nah, bagaimana ini cara kita menangani, solusi apa yang kita lakukan? Seandainya misalnya, nah di sini saya tulis yaitu kita menggunakan strategi pendekatan, kemudian kita ambil pendekatan apa yang tepat, atau kemudian kita menggunakan model pembelajaran yang apa, dan metode dan media. Nah, jadi di sini untuk ini, tapi apakah kita, kan di kelas itu tidak hanya ada 3 tadi ya Ibu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ini? Nah, ini di sini memang menurut teorinya kita bisa menggunakan berbagai strategi, kemudian pendekatan. Ya, pendekatan ini kan sekarang banyak banget. Ada pendekatan scientific, ada pendekatan STEM, TPACK, ya, kemudian model. Nah, kalau model pembelajaran ini kan bisa misalnya tergantung, tapi kalau model ini menurut saya tergantung dari materi yang akan kita sampaikan. Ya, misalnya model discovery itu anak dituntut untuk mencari sesuatu, menemukan sesuatu. Kalau problem based learning berarti siswa harus menyelesaikan suatu masalah. Kalau project mereka harus menyelesaikan. Nah, kalau misalnya siswa kita kebanyakan kinestetik, lebih baik kita ambil model yang project based learning karena lebih banyak praktek daripada teori. Bahkan teorinya cuma sedikit, mungkin hanya sekitar kurang dari 30%. Nah, gitu. Nah, kalau metode itu kan bisa diskusi atau ceramah ya, atau mungkin gabungan. Nah, untuk metode ini nanti juga tergantung dari materinya itu kira-kira apa. Kalau misalnya model yang kita ambil PJBL ya kita ambil metode diskusi atau mungkin tanya jawab, jangan ceramah. Kalau ceramah mungkin nggak tepat. Nah, kemudian untuk media, ini biasanya kita tergantung juga dari materi apa yang akan kita sampaikan. Tetapi sesuai dengan tuntutan zaman bahwa media itu harus kita menggunakan konten. Ya. Nah,
Terus misalnya gini, nah ini terus jadi supaya dari semua tersebut, supaya mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mangga pilih misalnya, jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang gaya belajar yang ada di pada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini untuk penutup belum, mungkin Ibu kita isi dulu dengan tanya jawab. Mungkin Ibu, untuk Ibu Astri, saya serahkan kembali kepada moderator. Nah, dari materi paparan materi itu silakan kalau misalnya Bapak Ibu yang akan bertanya. Ya, terima kasih untuk Ibu Tri, pemaparannya jelas sekali ya. Jadi ternyata memang ada tipe karakter pembelajaran siswa ya Bu ya. Mungkin salah satunya saya tipe visual gitu.